Belanda tidak hanya memberikan sanksi kepada Huawei, tetapi juga mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan Tiongkok. Namun akhir-akhir ini, Belanda tampaknya berubah pikiran dan menyatakan ingin bekerja sama lagi dengan Tiongkok. Ini tidak hanya Belanda, Jepang juga menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama lagi dengan Tiongkok. Lantas apa alasan dari perubahan perilaku yang tiba-tiba ini? Dan apakah ada kekuatan eksternal yang terlibat? Para ahli mengatakan bahwa hal ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya tekanan yang dialami negara-negara tersebut untuk ikut menekan teknologi Tiongkok. Mereka sepertinya tidak ingin memberikan sanksi, tetapi mungkin sedang dikendalikan. Perubahan perilaku yang tiba-tiba menunjukkan bahwa ada banyak alasan di balik keputusan Belanda, tetapi semuanya disembunyikan dari publik. Namun, siapa dalang di balik semua ini? Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa negara-negara ini ingin bekerja sama lagi dengan Tiongkok. Sanksi adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi oleh suatu negara, dan sangat sedikit negara yang mampu melawan sanksi di dunia yang saling terhubung ini. Tiongkok telah membuktikan kekuatannya sebagai negara yang kokoh menghadapi sederet sanksi dalam landscape ekonomi yang terus berkembang. Industri teknologi, telekomunikasi, dan semikonduktor Tiongkok telah menghadapi banyak tantangan, terutama pembatasan dan sanksi yang diberlakukan oleh kelompok negara-negara barat. Tantangan ini termasuk pemblokiran teknologi chip oleh Amerika Serikat dan larangan Belanda terhadap mesin litografi kelas atas. Meskipun mendapat hambatan besar, ketahanan dan kecakapan inovatif Tiongkok yang luar biasa mendorongnya terus maju dalam industri ini. Kebangkitan Tiongkok di sektor teknologi yang dipimpin oleh raksasa teknologi Huawei telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, dan menyebabkan kekhawatiran mengenai kemampuan teknologinya sendiri. Kekhawatiran ini telah menjadi kekuatan pendorong di balik upaya dunia barat untuk mengekang pertumbuhan teknologi Tiongkok. Pencapaian luar biasa Huawei dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus yang signifikan pada bidang semikonduktor. Tidak hanya berhasil menavigasi blokade sistem telepon seluler Google di Amerika Serikat, tetapi Huawei juga memperkenalkan sistem operasi Hongmeng atau Harmony OS. Huawei secara mandiri juga mengembangkan platform layanan cloud serbaguna yang diadopsi oleh berbagai sektor termasuk bisnis, pemerintah, dan individu, memperkuat peran pentingnya dalam strategi transformasi digital. Amerika Serikat yang pernah berada di garis depan inovasi teknologi tampak sangat panik terhadap pesatnya kemajuan Tiongkok dalam kancah teknologi global. Kepanikan ini dipicu oleh laju pembangunan Tiongkok yang luar biasa yang telah berhasil mengimbangi upaya Amerika Serikat selama puluhan tahun. Tetapi Tiongkok hanya dalam beberapa tahun saja. Sebagai respon, Amerika Serikat dan sekutunya telah memulai serangkaian penindasan dan sanksi terhadap Tiongkok dengan fokus khusus pada industri semikonduktor. Amerika Serikat bahkan menyeret sekutunya untuk menghentikan rencana ambisius Tiongkok, seperti memasangkan perjanjian dengan Jepang dan Belanda yang difokuskan pada pembatasan ekspor peralatan dan teknologi semikonduktor kelas atas. Sanksi-sanksi ini bertujuan menekan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, khususnya dalam persaingan mereka di panggung global. Menghadapi tantangan besar ini, Tiongkok mengadopsi pendekatan unik untuk melawan sanksi dan pembatasan Barat. Kunci dari strategi ini adalah kendali Tiongkok atas mineral-mineral penting seperti gallium dan germanium, yang keduanya sangat penting bagi industri manufaktur semikonduktor. Kendali Tiongkok atas sumber daya mineral langka telah memberikan pengaruh yang signifikan pada industri semikonduktor Belanda dan Jepang yang sangat bergantung pada bahan-bahan ini. Ini tidak hanya menghambat industri semikonduktor di Belanda dan Jepang, namun juga berdampak pada industri-industri utama di Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, Tiongkok dapat terus mengembangkan industri semikonduktornya. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah pencapaian luar biasa Huawei di arena semikonduktor. Huawei memperkenalkan Mate 60 Pro yang dilengkapi dengan chip 5G Kirin 9000S, chip dengan teknologi 7 nanometer yang canggih. Keberhasilan ini mempunyai implikasi besar bagi pasar semikonduktor global.
Tiongkok menunjukkan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologinya di panggung global dan kemampuannya untuk menahan tekanan eksternal, sekaligus menyoroti kegagalan sanksi Amerika Serikat dan sekutunya Jepang dan Belanda. Salah satu perkembangan penting dalam terobosan semikonduktor Tiongkok adalah perubahan sikap Belanda terhadap Tiongkok. ASML, raksasa mesin litografi Belanda, menyatakan keinginannya agar Tiongkok melanjutkan impor mesin litografi kelas atas. Perubahan ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik perubahan tersebut. Keputusan Belanda untuk mengupayakan kerjasama baru dengan Tiongkok di bidang semikonduktor dapat dipahami dengan mengkaji kepentingan ekonominya. Sebelumnya, Belanda memang berhenti menjual mesin litografi kelas atas ke Tiongkok sebagai bagian dari kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Namun langkah ini hanya sia-sia dan hanya mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi Belanda, terutama ASML. ASML adalah pemain dominan dalam industri mesin litografi. Perusahaan ini memproduksi sebagian besar mesin litografi kelas atas. Tiongkok biasanya membeli sekitar 6 mesin litografi kelas atas setiap tahunnya. Tetapi ASML harus mengalami kemunduran finansial karena menuruti perintah Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan keberhasilan semikonduktor Tiongkok yang mendorong ASML untuk mengubah pendekatannya dan meminta dimulai kembali kerjasama ulang. Tanggapan Tiongkok terhadap permintaan ASML untuk memperbarui kerjasama sangat bergantung pada sikap pemerintah Belanda. Jika Belanda secara aktif melibatkan Tiongkok dengan cara yang bersahabat, menjalin kerjasama dan menjaga hubungan baik, Tiongkok mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk membeli mesin litografi Belanda. Situasi seputar industri semikonduktor Tiongkok adalah sebuah pelajaran penting bagi banyak negara. Revolusi semikonduktor Tiongkok ditandai dengan terobosannya dalam produksi chip 5G dan perubahan sikap Belanda menandakan titik balik dalam teknologi global. Pentingnya kerjasama internasional di era globalisasi menekankan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan keuntungan bersama. Dinamika ketahanan Tiongkok dalam menghadapi sanksi telah menunjukkan kapasitasnya dalam inovasi dan kemajuan teknologi. Negara-negara seperti Belanda dan Jepang yang ikut memberikan sanksi terhadap Tiongkok harus mengakui bahwa mereka dihadapkan pada masalah yang tidak dapat mereka hadapi.